يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal musyahidun al-kiram, alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bertemu di program Ya Hamilal Quran. Setelah beberapa saat kita berhenti, sekarang kita mulai lagi program Ya Hamilal Quran dari Arfa Production. Kali ini adalah istimewa karena saya sudah berada di Yogyakarta, tepatnya di Komplek Pondok Pesantren Islamic Center Bin Bas Yogyakarta, di mana di sini lembaga pendidikan mulai dari PAUD, TK, kemudian Salafiyah Ula atau SD, kemudian jenjang Salafiyah Wusta atau SMP, kemudian naik lagi ada jenjang Salafiyah Ulia atau SMA, bahkan sudah ada perguruan tingginya. Profil kita kali ini adalah salah satu anak didik dari lembaga ini. Oleh karena itu, penasaran siapa yang akan menjadi profil kita kali ini? Ikutin saya sampai selesai nanti. Innal jibala asy-syahiqati 'alal mada takhsha'na 'inda tilawatil Qur'ani fahfaz kitab Allah tuhfaz daiman ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان ما أسعد الحفاظ ما أسعد الحفاظ ما أسعد الحفاظ في الأزمان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faya ayyuhal musyahidun al-kiram, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di acara yang sudah cukup agak lama tidak muncul di Arfa TV, yaitu di program Ya Hamilal Quran. Dan hari ini adalah hari yang istimewa karena biasanya kita berkeliling hanya di seputar Temanggung dan sekitarnya. Kita mencoba melangkah agak jauh di kota yang sangat istimewa, yaitu kota Yogyakarta. Dan tepatnya kami sudah berada di lingkungan atau komplek Pondok Pesantren Islamic Center Bin Bas Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini profil kita juga istimewa, luar biasa, yaitu Ananda Abdurrahman. Beliau masih kecil, masih usia SD, tetapi Masya Allah hafalan Qur'annya dan suaranya begitu indah. Nanti kita akan explore lebih jauh dan juga kita akan belajar dari ayahanda beliau ini, yaitu Ustadz Andri. Beliau adalah salah satu pengajar di Pondok Pesantren Islamic Center Bin Bas Yogyakarta. Nah, kita akan sedikit ngobrol-ngobrol bersama mereka berdua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah, sehat Abu Arfa. Alhamdulillah. Dan mohon maaf, hari ini kita sedikit meminta waktunya untuk kita bisa belajar, kita bisa menimba ilmu, pengalaman-pengalaman yang dalam hal ini adalah bagaimana Ustadz mendidik putra Ustadz sehingga memperoleh
prestasi hafalan Al-Quran yang begitu cepat di usia yang masih dini dan tentunya dengan juga suara yang sangat merdu. Nah, oleh karena itu mari kita berkenalan sejenak. Pada kali ini profil kita kali ini adalah Ananda Abdurrahman. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, nama lengkapnya seperti apa, sekarang posisi duduk di kelas berapa, silakan, tafadhol. Nama saya Abdurrahman Al-Abad, kelas 6 SD Inggris sekarang. Ya, pemirsa, demikian tadi nama lengkap adalah Abdurrahman Al-Abad. Ya, Abdurrahman Al-Abad, beliau duduk di kelas 6 SU Salafiyah Ula atau SD ya, dan baru saja selesai ya. Hari ini kebetulan ya, Masya Allah hari ini selesai. Baik, ayuhal musyahidun al-kiram, selanjutnya kita akan mulai bertanya ini, belajar dengan Ustadz Andri. Yaitu yang pertama adalah bagaimana permulaan atau mulai usia berapa Ustadz ini mulai mendidik Ananda mulai menghafalkan Al-Quran. Apa tahu? Baik, yang pertama ini semua Masya Allah min fadli Rabbi, semua keutamaan dari Allah Ta'ala. Kita tentunya tidak ada apa-apanya, semuanya pemberian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sejak kecil memang kita mendidik anak-anak ini, termasuk di antara Abdurrahman, bersama Al-Quran. Jadi mulai kelas ketika dia bisa membaca, bisa mendengarkan dengan baik, kita mulai menalkin sedikit demi sedikit mampu dia gitu kan, sampai dia menginjak usia TK. Karena memang kenapa kita talkinkan, karena anak itu kan belum bisa membaca secara mutlak gitu kan, belum bisa membaca alif ba ta sa, belum bisa membaca sama sekali, cuman dia bisa mendengar. Dengan dia mendengar itu, maka sering kali dia dengar, maka dia akan nyandol di kepalanya sebetulnya. Karena saya juga punya anak yang keempat, adiknya dia. Kalau Ananda nomor 2 yang jadi, baru malah sudah hatam ya, 30 juz. Ya, yang pertama sudah selesai 30 juz dan bersanad, 2 riwayat hafaz, sama riwayat Su'bah. Enggak, yang maksud saya kenapa kita menalkinkan itu sebagaimana anak saya yang keempat itu. Anak saya yang keempat itu dia bisa dibilang dia anak berkebutuhan khusus. Memang secara IQ dia akan rendah karena dia alhamdulillah ya Down syndrome. Jadi dia nggak punya akal sebenarnya, rendah sekali IQ-nya. Tapi ketika kita talkinkan itu nyantol, Mbak. Al-Fatihah dia lancar, An-Naba juga lancar, slide pertama gitu kan, Ar-Rahman, kemudian dan serta yang lainnya itu dengan cara talkin. Maka satu hal yang memang ini anugerah Allah Ta'ala, bahwasanya Al-Quran itu sangat mudah untuk dihafal gitu kan, dengan cara tadi didengarkan kemudian ditalkin, itu salah seperti itu sejak kecil ya, usia 2 tahun. Kalau untuk saat ini sudah dapat berapa juz? Saat ini perjalanan sampai sekarang usia hampir menginjak angka 13, sudah 14 juz. Masya Allah. Ya. Sudah hampir separuh gitu. Ya, targetnya tahun depan selesai. Masya Allah. Separuhnya tahun depan. Ya, insya Allah ya, gitu. Masya Allah. Semoga Allah kasih kemudahan. Nah, ini bagaimana ini kadang-kadang kendala di antara kita itu, anak-anak itu, mereka untuk menambah hafalan itu cepat ya, tapi untuk menjaganya kadang kan, iya. Nah, itu kadang untuk menjaganya itu susah. Jadi menambahnya cepat, tetapi yang lama juga lupa. Ini ada trik-trik bagaimana ketika mengajarkan Ananda agar yang hafalan yang lama juga tetap nyantol, iya, kemudian nambah juga yang baru gitu. Jadi ada itu sistem pembelajaran sabaki manzil. Jadi sabak itu hafalan baru, sabaki itu murojah hafalan yang telah dihafal, manzil itu murojah hafalan yang telah lama dihafal. Itu seperti itu. Jadi kalau subuh itu biasanya sabak menambah hafalan. Nanti kalau maghrib
manzil gitu. Kemudian apa tuh namanya sabaki itu mungkin di waktu duha, itu di kelas di sekolahan. Tapi jelas kita akan mengalami kendala ya. Namanya manusia itu ada titik jenuhnya itu ada. Iya, kayak gitu ya. Jenuh tuh mereka. Nah pas kondisi jenuh ini kita harus ya apa tuh namanya memahami posisi dia ini jenuh. Nah ketika jenuh ini kita harus gampang ngerayunya gitu. Gampang ngerayunya gitu. Bagaimana dia supaya jenuhnya jangan lama-lama. Ya, terkadang itu tadi, terkadang apa tuh namanya, terkadang solusinya itu ya kalau nggak mau setoran ya sudah apa yang baca kamu yang nyimak gitu kan. Gitu ya. Minimal ada apa tuh namanya, ada kegiatan yang mengingatkan ya, itu ya. ada kegiatan kumpul itu ada gitu kan. Kalau nggak mau setoran ya sudah apa tuh namanya nyimak, apa baca kamu nyimak gitu kan. Tapi satu sisi kita juga tetap ada second orang kedua yang membantu dia, dan dia termasuk orang yang ya apa tuh kita utamakan juga dalam mendidik anak saya, yaitu guru beliau Ustaz Muammar gitu, Muammar Khanifan. Jadi di samping apa namanya di sekolah juga terus diulang, begitu juga di rumah. Iya. Ada lagi juga ada guru pembimbingnya khusus ini. Iya, okay. Kalau yang guru pembimbingnya khusus itu biasanya juga tiap harian gitu apa gimana? Iya, setiap hari. Tiap hari juga. Iya. Gitu, jadi di sekolah itu sudah dapat, pada sekolah itu pagi ya jam 7 sampai jam setengah 11 ya. Halaqah tahfidz, di situ ada setoran, ada sabaki ya. Kemudian nanti pada maghrib, nah ini sama ustadznya yang tadi saya sebutkan, Ustaz Muammar Khanifan, untuk apa tuh namanya, untuk murojaah juga. Kemudian pada subuh juga ya. Yang jelas kita nggak bosan untuk mengantar ke masjid ketemu sama ustadznya gitu. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ini kadang-kadang kita itu melihat prestasi anak itu kan berbeda-beda gitu ya. Okay. Kemudian seandainya anak didik kita ataupun anak kita sendiri, kita membandingkan, oh teman kamu sudah dapat sekian, kamu itu sebenarnya apa trik yang bagus apa enggak sih? Iya, gitu. Saya pernah membandingkan seperti itu, tapi itu bukan hal yang baik. Bukan hal yang, karena semua anak itu pasti punya potensi gitu kan. Ya kalau saya dibandingkan pasti saya juga kecewa. Gitu ya. Ya kan, tapi coba cari sisi lainnya supaya dia termotivasi ya. Tentunya dengan apa tuh namanya, dengan hal-hal yang positif, misal ini kisahnya Syekh Sudes kita sampaikan biar dia termotivasi. Kisahnya siapa tuh namanya yang buta dari Mesir, siapa namanya man? Lupa ya, siapa ya namanya, Umar itu ya. Itu kita sampaikan. Kita kan ada videonya tuh, Musafir Al-Quran. Nah itu kita sampaikan juga, sehingga dengan begitu dia bangkit untuk semangat untuk menghafal. Berarti mungkin lebih fokus ke anak yang bersangkutan, kemudian dapatnya seberapa, terus kita tingkatkan kan gitu ya. Daripada membandingkan ke anak-anak yang lain yang mungkin sudah lebih duluan, tapi mungkin bagi dia sendiri merasa merasa dibandingkan. Tapi dulu saya juga pernah membandingkan, tapi saya nyesel itu. Kenapa saya membandingkan anak saya yang lainnya? Tapi insya Allah itu akan terulang lagi seperti itu. Baik, ayyuhal musyahidin al-kiram, itu tadi sedikit latar belakang dan bagaimana trik motivasi, bagaimana ketika kita mendidik putra-putri kita untuk memulai dan terus continue untuk menghafalkan Al-Quran. Nah sekarang saya akan sedikit beralih ke Ananda Abdurrahman. Selama ini Ananda Abdurrahman dalam menghafalkan Al-Quran, apakah sudah benar-benar enjoy, atau mungkin kadang-kadang bosan, atau mungkin sedikit dipaksa sama api, bagaimana? Ya udah enjoy kalau sekarang. Sekarang udah enjoy ya. Kalau dulu mungkin pernah. Oh dulu ya mungkin ada rasa ya males, gitu, jenuh. Gitu. Ya dulu ya pernah males. Ada sampai kan ada titik jenuhnya juga ada males gitu kan. Kalau suka dukanya apa yang saat ini paling paling sedih ketika mendengar Al-Quran, atau paling senang ketika bisa
menambah hafalan gimana Mas Abdurrahman? Pernah nangis ya kalau nama bocah nggak mungkin. Iya pernah. Paling suka gimana? Paling senengnya ketika menghafal? Ya bisa ngejar temen yang dulunya ketinggalan, jauh ngejar. Jadi di antara temennya itu kan Abu Arfa, jadi saling fastabiqul khairat. Jadi saring balapan gitu. Oh, saya dapat 7/4, saya 7,5 gitu kan. Terus seperti itu sehingga mereka saling memacu gitu kan. Itu yang membuat mereka semangat, berkompetisi, semangatnya di situ. Begitu bisa melampaui temennya merasa senang gitu ya. Ya. Kalau dukanya gimana kira-kira? Sedihnya ketinggalan gitu? Iya, kadang ketinggalan pas lagi males, tahu temen udah 2 juz lebih depan. Oh gitu ya. Begitu kira-kira suka dukanya ini Mas Abdurrahman. Pemirsa yang berbahagia, kita kembali lagi ke Ustadz Putut Andrianto. Beberapa kali dan bahkan sering kami mampir di Masjid Abu Bakar ini khususnya ya. Pas sholat subuh, maghrib, isya, Ananda ini sebagai imamnya. Kami sudah merasakan begitu nikmat bacaan Qur'annya. Ini ngomong-ngomong mulai usia berapa Ustaz? Untuk mencoba untuk menjadi imam di masjid begitu. Jadi Ramadan tahun kemarin. Bukan tahun ini ya, tahun kemarin lagi, jadi 144 Hijriah itu. Waktu itu memang saya minta untuk untuk imam karena mengganti yang nggak hadir gitu kan. Kemudian tahun berikutnya 1445 Hijriah itu kebetulan dia sudah dapat sanad Al-Fatihah dari sanad Al-Fatihah ya, bukan sanad Quran, sanad khusus sanad Al-Fatihah dari Syekh Abu Abdurrahman Jihad Al-Yamani, yang beliau termasuk pemilik sanad tertinggi di saat ini. Jadi ketika sudah dapat itu, yang pokok kan Al-Fatihah, maka waktu itu juga diminta saya tanyakan kepada beberapa masyayikh yang ada di sini, saya bawa di Syekh Akram hafizallahu taala, bagaimana kalau anak saya itu imam itu boleh apa enggak. Kemudian dites oleh Syekh Akram dan beliau juga mengatakan tidak mengapa ya, karena bacaan sudah bagus dan masuk tajwid makrotnya dan hafalan juga cukup banyak gitu kan. Masya Allah. Maka mulai saat itu ya sudah saya terus minta dia untuk jadi imam waktu sholat wajib. Dan alhamdulillah para masyayikh itu juga terkadang di belakang beliau gitu kan. Ikut jadi makmum gitu ya. Kemudian kalau nggak salah juga nggak cuma di masjid lingkup sini saja, kemudian di masjid-masjid luar Ustaz? Iya, kemarin diminta untuk imam tarawih di beberapa masjid di Jogja, ada 4 yang nggak salah. Ya kita sowan ke sana juga untuk imam. Dan kemarin juga diminta untuk imam tarawih di Masjid Al-Falah Sragen. Al-Falah Masjid Agung ya? Masjid Percontohan. Masjid Percontohan ya? Iya, Masjid Agung ya, kan. Masjid Agung viral di YouTube juga. Kayak kalau Jogja kayak Joko Karyan gitu ya. Kalau di Jogja Joko Karyan, kalau di Sragen Masjid Raya Al-Falah ya itu. Di sana diminta untuk imam tarawih sama imam salat wajib. Kemudian kalau mungkin pernah mendapatkan penghargaan prestasi atau mungkin pernah ikut musabaqah gitu? Ya selama ini? Jadi anak saya ini Abdurrahman ini sekali lagi min fadli Rabbi ya, keutamaan dari Allah Ta'ala, yang anugerah dari Allah Ta'ala untuk kita semuanya. Anaknya ini untuk ikut musabaqah dia nggak mau. Oh gitu. Ya, saya terus bilang, kenapa kamu nggak mau musabaqah, kan punya potensi, kan untuk murojah gitu kan. Dia nggak mau. Dia mau kalau murojah untuk menjaga hafalan, dia nanti aja saya tak imam gitu kan. Saya imam aja, kalau musabaqah dia memang kurang minat gitu kan. Beda kalau dengan kakaknya. Gitu. Kakaknya tuh musabaqah minat untuk menjaga hafalannya dengan cara ikut musabaqah. Kalau dia saya tawari musabaqah untuk menjaga hafalan, dia menyampaikan mungkin nanti kalau menjaga hafalan bisa dengan saya menjadi imam. Jadi menjaga hafalan dengan imam atau mungkin sholat malam gitu. Jadi saya tinggal
mengikuti aja apa kemauan mereka. Iya, saya nggak memaksakan dia. Anak nggak mau memaksakan. Kamu harus ikut musabakoh gini-gini. Enggak. Ya sudah nggak apa-apa, itu memang jalannya seperti itu insyaallah. Iya, Masya Allah. Baik, ayyuhal musyahidun al-kiram, tadi kita sudah sedikit banyak ngobrol dengan beliau Ustadz Putut Andrianto Hafidhahullah Ta'ala, salah satu pengajar di Pondok Pesantren Islamic Center Bin Bas Yogyakarta, dan juga bersama Ananda Abdurrahman Al-Abbad. Nah, sekarang saatnya kita mendengarkan sejenak bagaimana Ananda ini akan membacakan, akan melantunkan beberapa ayat dari ayat-ayat yang sudah dihafalkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuti'illaha war-rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. Masyaallah, sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Masyaallah, begitu indah bacaan yang sudah dilantunkan oleh Ananda Abdurrahman Al-Abbad. Kadang seorang itu atau seorang anak itu kadang-kadang ada yang bacaannya bagus tapi hafalannya kurang gitu. Ada yang hafalannya bagus, bacanya kurang bagus itu. Dan apa ya kebalikan gitulah. Tapi alhamdulillah Ananda Abdurrahman Al-Abbad ini bacanya sudah hafalannya sudah banyak, suaranya juga Masya Allah, merdu indah untuk kita nikmati. Ngomong-ngomong, untuk lagu atau irama yang Anda dapatkan ini ada cerita khusus nggak? Meniru siapa atau mungkin dari Ustadz siapa atau dari abinya gitu? Apa mungkin nyari sendiri? Saya nggak tahu. Gimana Mas Abdurrahman? Ya mungkin dengar terus coba cantol bisa masuk. Oh gitu. Nah, dari nadanya dia dengar gitu ya, dia dengar murtal atau mungkin dengar apa terus dia bisa ngikutin gitu. Terus konsisten pakai itu terus gitu ya? Iya. Atau mungkin ada lagu yang lain juga? Mungkin ada yang lain juga. Oh begitu. Coba. Ada lagu yang lain? Mungkin membaca Al-Fatihah dengan irama yang lain mungkin? Al-Kafirun. Ada? Atau surat beda? Mau dicoba? Ya boleh. Dengerin lagi. Tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Ini triknya bagaimana Mas biar apa suaranya itu lepas ya. Kadang kan ada yang apa namanya nafas terutama ya, nafasnya itu kadang terengah-engah, suaranya kurang los itu. Kelihatannya Ananda Abdurrahman ini sudah betul-betul lepas, suaranya bisa keras, padahal kalau bicara kan pelan. Bicara pelan, tapi begitu baca Al-Quran Masya Allah suaranya begitu menggelegar. Gimana, ada caranya gimana Mas? Ya mungkin jangan banyak makan gorengan. Oh, jangan banyak makan gorengan itu ya. Terus begitu ketika membacakan memang harus sudah persiapan nafas gitu ya, sudah mengatur nafasnya gitu ya. Dia tuh sebenarnya kan Abu Arfa, dia tuh punya sakit asma sebenarnya. Oh, tapi alhamdulillah ya, mungkin Allah apa tuh namanya ya, namanya Quran itu kan tidak akan menghalangi gitu kan. Asma kan terkait dengan nafas gitu kan. Ya terkadang dia juga sempat terengah-engah gitu juga ya. Tapi tinggal bagaimana dia bisa mengaturnya itu. Ayyuhal musyahidin al-kiram, demikian tadi kita sudah mendengarkan beberapa lantunan ayat Al-Quran yang dilantunkan oleh Ananda Abdurrahman Al-Abbad. Dan barangkali para pemirsa ingin mendengarkan suara beliau lebih dekat, lebih sering, tafadhal bisa mampir, bisa singgah di Masjid Abu Bakar di Komplek Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Yogyakarta, dan tepatnya mudah sekali dijangkau karena berada di pinggir jalan. Nah, kemudian sebelum acara kami tutup, ini ada sedikit kenang-kenangan ya. Ini kenang-kenangan silakan diterima, semoga ada manfaatnya dari Arfa Production. Ya, ini kita memang punya program Arfa TV, Arfa Production punya program yaitu Ya Hamil Al-Quran. Kita mengunjungi ada anak-anak yang memang punya potensi sedang menghafal Al-Quran, ada yang sudah selesai dan seterusnya. Jadi agar kita bisa menyampaikan kepada pemirsa, agar pemirsa yang menyaksikan termotivasi gitu. Termotivasi, ada sesuatu yang bisa diambil sehingga mereka semangat agar anak-anak mereka bisa menghafal Al-Quran, masukkan ke pondok pesantren untuk bisa menghafal Al-Quran. Dan tentunya cita-citanya sebagaimana yang tadi Ustaz sampaikan, keinginannya ya bisa khatam 30 juz. Ya. Syukur bisa mendapatkan sanad itu ya. Amin. Cuma dan mungkin, mengamalkan isi Al-Quran. Nah, okay. Dan kemudian mengamalkan tadi. Ya. Kemudian nanti kalau istilahnya itu keinginan yang utama barangkali, tapi mungkin dari setiap anak berbeda-beda, nanti sudah lain lagi. Tapi yang jelas cita-citanya seperti itu. Baik pemirsa yang berbahagia, sekali lagi ini ada sedikit kenang-kenangan dari Arfa Production, silahkan diterima Mas Abdurrahman. Jazakallah khairan. Yakum, semoga bermanfaat ya. Ayyuhal musyahidin al-kiram, demikian ngobrol kita pada kesempatan kali ini. Mungkin ada sesuatu terakhir yang ingin disampaikan Ustaz untuk anak-anak, untuk orang tua yang sedang berkeinginan atau sedang berusaha untuk menitipkan anak-anaknya di pesantren agar mereka bisa hafalan Al-Quran yang bagus. Yang pertama yang harus kita pahami bahwasanya adalah anak merupakan aset kita sebagai orang tua, anugerah yang luar biasa dari Allah Ta'ala. Tentunya kita harus membinanya, mendidiknya, membimbingnya di jalan yang benar ya. Sebuah aset yang harus kita jaga dan kita pelihara agar kelak nanti dari kiamat menjadi syafaat atau mungkin memberikan maslahat untuk kita di kemudian hari. Karena kita ingat pesan Rasulullah SAW bahwasanya di antara terkait tiga amalan ya yang semua akan terputus kecuali anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka dari situ kita punya keinginan, punya harapan untuk semuanya para pemirsa Arfa TV bahwasanya
anak kita adalah aset utama, anak kita adalah mutiara untuk kita semuanya. Maka didiklah mereka dengan baik, semoga kelak menjadi syafaat untuk kita di hari kiamat kelak, tentunya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Insyaallah. Ya, syukur Ustaz. Terima kasih Ustaz atas motivasinya, atas waktunya. Anda dan juga terima kasih waktunya. Semoga berkah manfaat untuk pemirsa semuanya. Dan untuk pemirsa sekalian, demikian untuk kesempatan kali ini di program Ya Hamil Al-Quran. Dan insya Allah kita akan ketemu di program yang sama, di waktu dengan profil yang berbeda. Dan mari kita tutup bersama dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa fi yaumil ghad. Syukran ala husni ihtimaminkum. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا. Arfa TV